Teman-teman, saat teduh kita pada edisi 32 ini melanjutkan kisah sebelumnya. Karena ditindas Sarai, akhirnya Hagar melarikan diri. Nasnya adalah Kitab Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, siapa yang tahan dengan penderitaan? Tak seorang pun, termasuk Hagar. Sejenak ia seperti dilambungkan ke awan-awan. Dia hanyalah seorang pelayan, tetapi karena keadaan, Sarai kemudian menyerahkannya kepada Abram untuk melahirkan anaknya. Hagar dijadikan istri siri Abram. Kehamilan Hagar menunjukkan karakternya. Dia memandang rendah Sarai dan berakhir dengan penindasan. Ketika keadaannya semakin memburuk, Hagar tak tahan lagi sehingga dia melarikan diri ke padang gurun. Tentu saja ini sangat berbahaya. Wanita muda hamil sendirian di padang gurun, apalagi di zaman itu sangatlah rentan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Dia bisa kehilangan bayinya akibat kerasnya medan dan juga perjalanan. Dia juga bisa bertemu dengan pedagang nomaden atau pedagang budak dan mengalami pelecehan atau penawanan. Dia juga tidak memiliki cukup bekal, tetapi syukurlah dia berhasil sampai ke mata air di jalan ke Syur. Pastilah dalam hati Hagar berkecamuk segala rasa. Tuhan, mengapa semua ini harus terjadi? Ya, hidup kadang memang bisa tak terduga. Dia terlahir sebagai gadis Mesir. Paras cantiknya membuat dia terpilih menjadi pelayan Firaun. Tetapi kemudian sesuatu terjadi. Firaun memberikan dirinya kepada Abram sebagai mahar. Dan kini kejutan itu masih belum juga berhenti. Sarai, nyonya majikannya, memberikan dirinya untuk menjadi istri siri Abram. Tetapi kebahagiaan tak sepenuhnya berpihak kepadanya. Sekarang dia mendapati dirinya berada di padang gurun, seorang diri melarikan diri dari penindasan yang dialaminya. Ekspresi setiap orang ketika dalam penderitaan tentulah berbeda. Ada yang mempertanyakan keadilan Tuhan. Ada pula yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau saat aku di dalam penderitaan? Kita bisa berasumsi bahwa sedikit banyak tentulah Hagar pernah mendengar tentang Allah Abraham. Ya, tetapi sekarang dia sedang dalam kebingungan sendirian. Abram tidak membelanya. Allah Abram entah di mana ia, sepertinya diam 1000 bahasa. Tetapi puji kepada Tuhan, surga tak pernah libur bekerja. Malaikat Tuhan menjumpainya. Dalam ayat yang ke-8 malaikat berkata, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Sekali lagi, puji kepada Tuhan. Tuhan selalu melihat umatnya. Keagungan kasih-Nya tak menghalanginya untuk menyapa seorang gadis pelayan yang malang dan yang sedang di dalam kebingungan. Hagar menjawab, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Tak ada keadaan yang terlalu buruk sehingga Tuhan enggan melihatmu. Dan tak ada status yang terlalu rendah sehingga Tuhan mengabaikanmu. Kasih-Nya untuk semua dan kepada semua. Karena itu, jika kita sedang menderita, jangan berkecil hati atau merasa putus asa. Sebab sejatinya Tuhan melihat kita. Ayat 9 sampai dengan 11 berkata, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Tuhan memperhatikan penderitaan Hagar. Tetapi ada sesuatu yang diminta Tuhan, Hagar harus taat. Hagar harus tunduk kepada Tuhan. Melalui malaikatnya, Tuhan menyuruh Hagar untuk kembali kepada Sarai dan memintanya untuk bertahan di dalam penderitaan. Ini sebuah perintah yang tak mudah.
Ini bukan seperti perintah mudah yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Pergilah ke gereja, beribadahlah, bacalah Alkitab, dan renungkanlah firman-Ku, berdoalah bersama denganku. Bukan. Itu bukan perintah mudah yang seperti itu, yang entah kenapa bagi sebagian orang Kristen dianggap sebagai beban berat penuh dengan penderitaan. Tuhan meminta Hagar untuk kembali kepada majikannya dan memberikan dirinya untuk ditindas oleh Sarai. Hagar tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Hagar taat dan Tuhan memberkati ketaatan Hagar. Dalam ayat yang ke-10 dan 11, malaikat Tuhan berkata, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Tuhan memberkati Hagar dan menjadikannya ibu dari sebuah bangsa yang besar di suatu hari nanti. Berkat Tuhan juga tampak dari nama yang Tuhan berikan, yaitu Ismail. Ismail artinya adalah Tuhan mendengar. Tentu itu sebuah berkat dan juga sebuah janji bahwa Tuhan akan selalu mendengar. Itu sudah terjadi dan itu akan terus terjadi. Pastilah perkataan malaikat ini melegakan hati Hagar, membuatnya kuat dan dia siap untuk menghadapi segala cobaan. Tetapi tidak hanya itu berkat Tuhan kepadanya. Ayat 12, malaikat Tuhan berkata, "Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Tuhan memberkati Hagar dengan seorang anak yang kuat, yang mandiri, dan yang liar. Ismail adalah seorang petarung dan juga pejuang yang siap untuk melawan siapapun juga. Tetapi memang ada misteri ilahi di sini. Ada permusuhan abadi antara keturunan Ismail dan keturunan Ishak, tetapi Allah tidak menetapkannya. Allah hanya menyampaikan konsekuensi logis dari dosa poligami. Tetapi puji Tuhan, Allah tidak tinggal diam. Melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus, semua permusuhan akan dihapuskan di atas kayu salib. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tugas kitalah untuk memperkenalkan Kristus baik kepada keturunan Ismail maupun keturunan Ishak, dan kasih Kristus yang akan menghapus permusuhan abadi ini. Apa yang kemudian Hagar lakukan? Ayat 13 berkata, "Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Ya, karena Tuhan melihat Hagar, maka sekarang Hagar bisa melihat Tuhan. Karena Tuhan menjumpai Hagar, maka sekarang Hagar bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah yang besar. Semata-mata kasih ilahi, Allah berdaulat untuk menyatakan kasih-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tugas manusia hanyalah menerima dan mensyukurinya. Ayat 15 dan 16 berkata, "Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail." Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya.
Nah, apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan juga motivasi? Yang pertama, Tuhan melihat penderitaan kita. Karena itu jangan pernah putus asa, sebab surga tak pernah libur bekerja. Yang kedua, Tuhan mendengar pergumulan kita, tetaplah berdoa, karena surga tak pernah mengabaikan kita. Yang ketiga, tunduklah kepada kedaulatan Tuhan. Pikulah penderitaan yang Tuhan izinkan. Tuhan hanya meminta kita untuk memikul salib, bukan disalib. Berhentilah mengeluh, karena penderitaan ringan ini takkan pernah sebanding dengan berkat Tuhan yang kelak akan kita terima. Di dalam Yesus Kristus, bukankah kita sudah menerima berkat ini? Tuhan datang menebus dosa kita, dan kita memiliki Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.